Halo semuanya, balik lagi di channel gue Dennis SLL. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas saham yang lagi rame-ramenya diperbincangkan. Tapi bukan karena hal baik, ya seharusnya kalian udah tahu dari judul kita bakal bahas fenomena ARB saham Sido muncul. Saham Sido per tanggal 2 Agustus 2022 ini udah mengalami ARB 3 kali berturut-turut. Volumenya juga nggak main-main. Hal ini menandakan sebagian besar investornya memilih untuk menjual sahamnya. Nah, biasa kalau kejadian sampai seperti ini, ada hal yang luar biasa terjadi. Tapi kalau kita lihat, hanya ada satu hal yang bisa menyebabkan Sido bisa ARB 3 kali, yaitu karena kinerjanya menurun. Nggak ada kasus, nggak ada skandal, nggak ada apapun selain kinerjanya yang menurun. Jangan salah, kinerja menurun memang bukan hal yang baik, tapi sampai ARB 3 kali. Emangnya separah apa kinerjanya? Yuk kita cari tahu. Di sini ada beberapa hal yang bakalan gue highlight di laporan keuangannya Sido. Yang pertama yang paling disorot yaitu laba bersihnya. Jadi laba tahun berjalan Sido itu menurun 12% di semester satunya. Dari yang awalnya sebesar 502 miliar rupiah, sekarang menjadi sekitar 445 miliar rupiah. Selain itu, laba operasional dari Sido juga menurun 10% dan penjualannya menurun 2%. Untuk aset menurun lumayan gede karena kasnya menurun sampai 40%. Tapi pihak Sido sendiri mengatakan bahwa penurunan kinerjanya disebabkan karena inflasi. Jadi harga bahan bakunya melonjak naik. Hal ini bisa menjelaskan kenapa kasnya turun banyak. Karena harga bahan bakunya lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang diyakini mulai berubah juga. Awalnya waktu pandemi, para konsumen banyak yang perhatian, aware terhadap kesehatan mereka. Namun saat mulai masuk endemi, perilaku konsumen juga mulai lebih santai lagi. Oke, kinerjanya turun, namun nggak separah itu kan. Kasnya yang mengalami penurunan paling banyak juga memiliki penjelasan. Lalu kenapa investor seperti panik banget terhadap rilisnya laporan keuangan Sido di kuartal 2 ini? Apakah ada alasan yang mendasari di baliknya atau investor cuma lebay aja nih menanggapi penurunnya kinerja Sido muncul di kuartal 2 ini? Pertanyaan ini bisa kita jawab jika kita lihat dari valuasinya. Jadi valuasi dari Sido muncul yang bisa dibilang udah nggak murah dari dulu. Dengan PER di sekitar 27 kali dan PBV sekitar 8 kali. Sido muncul memang dihargai premium tapi bukan tanpa sebab juga. Kinerja Sido muncul nih sebelumnya dirasa pantas dihargai jauh dari harga di masa kini. Karena investor memiliki ekspektasi Sido muncul akan memperoleh kinerja yang baik secara terus-menerus di masa depan. Laba bersih sebelum rilisnya kuartal 2 ini selalu meningkat hingga 19% per tahun selama 4 tahun berturut-turut. Begitu juga dengan pendapatannya yang juga mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut. Jadinya masuk akal jika para investor menghargai Sido muncul ini dengan harga premium. Karena kalau kita lihat growth-nya juga masih tinggi, namun saat laporan keuangan kuartal 2 muncul, jeder, ekspektasi para investor ternyata nggak sejalan dengan realitanya. Hal ini membuat para investor Sido muncul mulai memikirkan kembali valuasinya. Mungkin perusahaan ini nggak sebaik yang gua kira ya. Kira-kira begitulah yang dipikirkan investor. Hal ini bukan hanya berjalan di Sido muncul ya. Kalau kalian ingat Unilever juga seperti itu. Harganya premium, kinerjanya nggak memenuhi ekspektasi investor, akhirnya ambles juga. Kalau kita lihat Netflix juga subscriber cuma turun 200.000 padahal sebelumnya selalu bertambah, nggak peduli. Sampai Bill Ackman aja cut loss banyak banget ya kan. Karena dalam perusahaan premium seperti ini, bukan angka saja yang dilihat, namun kedepannya gimana. Apakah tidak akan sebaik sebelumnya? Seluruh perusahaan harus mempunyai kinerja yang sejalan dengan ekspektasi investornya. Dan harga yang premium ini bisa disimpulkan kalau ekspektasi investornya sangat tinggi. Jadi semua perusahaan nggak bisa disamaratakan. Angka yang mungkin terkesan kecil bisa saja memiliki arti yang lebih besar ke depannya. Oke, setelah penjelasan tadi seharusnya sedikit lebih paham ya mengenai alasan kenapa saham Sido ini bisa ARB sampai 3 kali berturut-turut. Sekarang kembali lagi di masa sekarang, apakah penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk menyerok sahamnya? Atau sebenarnya ini akan menjadi penurunan yang panjang layaknya Unilever? Kita akan bahas prospeknya terlebih dahulu. Sido muncul bergerak di sektor consumer. Jadi kita bisa bahas sektor ini kalau berdasarkan data BPS, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada kuartal 1-3 2021 mengalami peningkatan. Industri kimia mengalami peningkatan sebesar 11,46%, industri farmasi mengalami peningkatan sebesar 9,15%, dan industri obat tradisional mengalami peningkatan 9,71%. Sedangkan berdasarkan laporan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia atau PPJAI, industri jamu juga akan mengalami peningkatan sekitar 10% per tahun untuk 5 tahun ke depan. Dan industri vitamin dan suplemen juga kurang lebih sama. Melihat data ini bisa disimpulkan industri consumer masih akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik untuk kedepannya. Dan Sido muncul sebagai market leader seharusnya juga berdampak sama. Jadi kejadian kuartal 2 ini bisa dibilang hanya anomali saja. Kuartal 3 diharapkan Sido muncul ini bisa bangkit dengan data yang mendukung ini. Oke, prospek industrinya masih menarik, tapi sekarang coba kita lihat Sido munculnya langsung. Well, siapa yang nggak tahu gitu Sido muncul? Produknya seperti tolak angin, kuku Bima Energi, sudah banyak melekat di masyarakat. Tapi menurut gua sendiri, melekat ini bukan berarti mood. Sido muncul hanya menang di industri jamunya. Gua nggak tahu
tahu kalau kalian sering ke toko jamu atau enggak, tapi kalau di dalam toko tersebut yang gue inget, jamunya cuma ada 2 merek, Sido Muncul dan Jamu Cap Jago. Meskipun begitu, menurut gue Sido Muncul is go to jamu karena variasinya yang lebih banyak. Jadi kalau jamu ya mikirnya Sido Muncul, bukan Jago. Tapi kalau kita lihat industri energy drink, banyak banget saingannya. Dan Kuku Bima bukan hal yang langsung muncul di kepala kita kan. Sebelumnya juga harga bahan baku lokal yang murah bisa dijadikan mood Sido Muncul. Sido Muncul terkenal akan rantai pasokan yang berasal dari petani lokal. Jadi masuk akal karena Indonesia sendiri memang memiliki banyak rempah-rempah. Dengan membeli dari lokal, Sido Muncul dapat membeli bahan baku dengan harga murah. Namun sepertinya mood ini masih kurang kuat, terbukti di kondisi inflasi sekarang. Para direksi menyampaikan concernnya terhadap harga bahan baku. Itulah tadi analisa kualitatif dari Sido Muncul, sedangkan kuantitatifnya sebenarnya sebagian besar sudah kita sampaikan tadi. Intinya laba bersih bagus banget dan bertumbuh terus selama 4 tahun terakhir. Pendapatan juga naik, lalu return on equity-nya juga bagus di angka 27% dan dividend yield-nya juga lumayan banget yaitu 5%. Overall ini adalah perusahaan bagus dan rilisnya laporan keuangan kuartal 2 ini nggak bisa membuat perusahaan ini tiba-tiba jadi jelek gitu. Keputusan kembali ke diri masing-masing. Laporan keuangan kuartal 3 ini bisa jadi momentum yang sangat baik jika ternyata laporan keuangan kuartal 2 ini cuma anomali. The choice is yours. Gue di sini cuma ngasih analisa ala-ala gue. Jadi disclaimer ya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, tetap do your own research. Gue cuma berharap video ini bisa memperjelas fenomena dari Sido Muncul ini. So, mau beli atau enggak, gue tetap berharap video ini bisa bermanfaat. Nah, gue juga penasaran nih sama opini kalian tentang Sido Muncul. Harga sekarang kira-kira udah cocok belum? Atau sebenarnya masih kemahalan nih? Coba jangan lupa nanti drop di kolom komen menurut kalian Sido ini gimana. Singkat aja videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau nextnya kalian mau bahas saham apa lagi, kalian drop di kolom komentar. Nanti kita akan bahas untuk next episode-nya. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai ketemu di next episode. Salam cuan.